1062 The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Voice of Life bersama dengan Bapak Joshua Gana Tanjung, manusia Musa, yaitu yang tadi disampaikan Pak Guana ya, dan masih membahas tentang Musa yang luar biasa, great man, walaupun dia Tuhan jauh lebih besar dari dia, tetapi dia adalah manusia yang hebat ya. Dan lembut hati dasar. Lagi Pak. Lembut hati lagi. Lembut hati. Ganteng, pinter. Pinter kok ya, sempurna ya. Kuat. Jago bela diri. Hebat, high intelligent. Ya. Tapi diremukkan. Tadi itu yang istilahnya Pak Doni yang bahasa Ibraninya saya lupa. Kekuatan yang dipatahkan. Jadi bukan lembut-lembut sendiri. Tapi lembut yang hasil sebuah peremukan. Okay. That's Moses. Okay. Great man. Kalau kita manusia di zaman sekarang ini Pak, untuk bisa menjadi great man seperti Musa, mungkin agak jauh ya itu standarnya ya. Tapi apakah setiap kita harus melewati permukaan dulu? Harus. Bisa nggak tanpa permukaan? Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kan ini prinsip rohani. Ya. Ini loh. Nah, guru besar kita Yesus Kristus. Ya. Kalau biji nggak jatuh ke tanah dan mati, dia tetap biji. Ya. Kata mati itu sebenarnya gini, mati ininya, hancur kulit luarnya pecah. Jadi mati dalam mati yang membuat kehidupan yang jadi seperti ulat gitu ya. Dia mati supaya kehidupan yang di dalam itu menemukan jalan keluar. Itu prinsip yang nggak bisa. Ya sudah begitu caranya. Okay. Nah itu yang saya pikir gereja harus mengajarkan. Sebab pelajaran blessing, Pak Doni rupanya menjadi dia sharing ini benar. Dia ya kadang-kadang saya dapat sesuatu dari Pak Doni. Nah, itu love and purpose tadi. Jadi berkat tanpa tujuan dan tanpa tujuan dan hakikat. Karena hakikat itu buat saya ada 3: transformation, accomplishment, dan inheritance, qualification, gitu ya. Transformation berarti diubah menjadi serupa. Terus tujuan itu menyelesaikan, kan gitu ya. Ini imam dan raja. Ini dinikmati Tuhan, ini untuk menyelesaikan mandatnya dan rencananya Tuhan. Dan di sini putra yang sebagai pewaris tadi, qualification ya. Nah, kalau berita blessing tanpa hakikat tadi, secara logika dan hitungan, orang dengar blessing tanpa ini. Jadi gini, kalau ini ya saya jadi orang mencampur gini. Misalnya orang dikasih cuka, misalnya orang masak cuka ini, ya ini harus diimbangi, dicampur rasa apa misalnya gitu ya. Gula. Apa supaya jadi gabungan itu jadi enak. Gula garam. Misalnya es krim, itu ada rum. Ya. Rum itu harus sama es krim atau pernah es krim goreng gitu ya. Saya es krim itu dimasak, jadi ada sangit-sangitnya sedikit gitu ya. Jadi itu gabungan panas yang di luar dan di dalamnya masih dingin beku. Itu makanya itu this combination. Jadi antara peremuan dan blessing. Jadi Musa itu blessed person, tapi sekaligus diremukkan. Combination, itulah menjadi dia lembut yang keren, bukan lembut yang lembek. Gitu. Nah, ini yang tidak semua pemberita firman ini, seperti Paulus bilang, ini bukan apa-apa, saya enggak ngeminter ya. Artinya gini, sebagai ahli bangunan, aku meletakkan dasar, dan tidak ada dasar lain kecuali Kristus, dan orang lain membangun. Itu Paulus bilang. Jadi Paulus tuh ngerti yang namanya spiritual formation. Nah, saya itu kan insinyur sipil. Sebuah bangunan itu ada corone, ada hitungannya, ada urutannya. Lah saya itu salah satu concern saya, sebagian saya enggak ngomong khotbah itu salah,
Tapi seringkali pengkhotbah itu tidak memberikan satu apa ya, menyentil supaya ini bagian ini loh. Ketika dia ngomong pintu, dia hanya harus menyinggung sedikit saja paling tidak. Ini gandengan sama jendela, ini sama tembok. Jadi nggak bilang blessing. Just blessing. Ya. Kita ini diberkati. Anda pernah dengar kan waktu kita diberkati, Tuhan itu nggak mungkin. Salah enggak? Tapi kalau itu hanya ditaruh di situ toh, tiap minggu, apa ini? Egonya orang tuh makin tinggi. Hasilnya ego. Gua ini diberkati nih, gua diberkati. Dan dia mengimani dan jadilah iman. Wah, lihat ini, wah diberkati. Akhirnya hakikatnya nggak kecapai. Apa? Hakikatnya itu serupa dengan gambaran anaknya. Berkat itu provisi. 1 Petrus, oleh sebab itu dia memberikan janji-janji yang berharga supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Loh. Jadi berkat itu kerupuknya. Berkat itu provisinya. Bukan hakikatnya. Jadi bukan salah dengan berkat. Memposisikan berkat ini yang salah. Nah, gambaran Musa. Kalau Musa dikasih percaya Yesus, misalnya hari ini, wis oke. Loh, gua ini belum percaya udah suge dulu. justru saya ini dikasih suge tanpa kenal Tuhan, saya baru ngerti. Opo saya jadi pangeran. Lah kalau saya lahirnya budak, melok jadi budak. Ini ada satu teori. Saya tidak bisa membebaskan budak. Karena saya seorang budak. Orang buta nggak bisa pimpin orang buta, gitu loh. Saya itu dibebaskan jadi orang melek, bukan untuk melek terus petenteng. Kon gak iso ndelok to. Delok aku iso ndelok. Dia dijadikan diberi pinter, diberi kaya, wis punya semua, bukan untuk membanggakan diri. Mulai Musa, Yusuf, Esther, itulah yang harus kita milih. Kita harus pahami. Everything has a purpose. Everything has a design. Jadi akhirnya gini, jangan ada satupun orang bermegah. Mau kaya, mau tidak kaya, mau apa, semua itu kita diberi peran. Dan kita gak bisa milih. Yang gak suge jangan ngerusulo. Tapi jangan juga ya memang melarat. Bukan. Kita harus punya kunci untuk hidup dalam kemakmuran, kecukupan, gitu kan. Tapi bukan dapat jatah jadi konglomerat. Udah kok iso dadi konglomerat, aku ora iso ya. Ya, yang satunya itu siapa itu? Nikodemus atau bukan siapa? Yusuf Arimatea atau Nebukadnezar atau raja siapa itu yang Cyrus yang suruh bikin bait suci. Cyrus ya. Rojo sing ngasih duit gitu kan gitu. Itu bisa begitu. Nah, kalau Anda ketiban Yohanes Pembaptis, Yeskiel, ya tapi Anda nggak bisa milih, ya berdoalah Tuhan lo jadi Yeskiel, Stefanus. Tapi Anda nggak bisa milih loh, nggak bisa milih loh. Oke. Berarti apapun posisi kita itu as a purpose ya, ada tujuannya. Dan kita dicetak untuk itu. Aduh. Misalnya, ini contoh kecil. Saya tanya Pak Guana aja. Kira-kira Pak Guana ada di posisi mana? Loh, kan saya Yosua ya? Joshua Gunatanjung. Bukan Stefanus. Loh, Pak Chuyonggi itu kan ganti nama. Dulu kan Paul Chuyonggi. Dia akhirnya sadar, gua bukan martir, gua Daud, David Chuyonggi. Berarti saya penggenapan dong ya? Apa? Wahyu. Wahyu nggak ada di Alkitab. Ya. Oke, jadi setiap kita punya peran, punya tujuan yang berbeda-beda. Pak, kadang-kadang begini loh Pak, kita melihat kita ini tailor made. Masalahnya kadang kita lihat, kita tuh pengen, misal orang lihat Pak Guana lah,
Kok pengen ya kayak Pak Guana gitu dipakai Loh, kemana-mana bisa gitu. kita belajar gini. Boleh. Kita belajar. Saya dijadikan ini kalau bela diri. Udahlah ilmu apa hukum apa. Saya belajar ilmu sipil. Saya belajar ahli matematik untuk ngitung sipil saya. Tapi saya bukan pakar matematik. Saya ngambil ilmunya matematik. Saya ngambil ilmunya manajemen. Gitu. Saya perlu belajar dari orang-orang yang mungkin tidak sepanggilan tapi menginspirasi saya. Kalau panggilan saya interseksinya banyak, itu makin bisa ditiru. Boleh. Tapi kalau enggak, kita keblinger niru dia. Nggak bisa copy paste ya? Nah, susahnya kalau pendeta atau apa enggak istilahnya pengertiannya dia hebat tapi pengertiannya kurang. Dia mendorong orang itu supaya ikut jalurnya dia semua. Nah, ada guru besar karate yang namanya Oyama. Dia master, dia hebat di pukulan, tapi dia tidak melatih muridnya tuh persis gaya kumitenya sama seperti dia. Dia justru bisa menggali bakatnya, kayak pelatih tinju itu loh. Siapa Dunde atau apa itu kan menghasilkan jago tinju. Gayanya kan lain-lain. Oh, ini gaya boxer, ini slugger ya. Saya nggak tahu malah istilah tinju. Yang nyeruduk itu. Kalau boxer kan kayak Ali itu yang itu Marvin Hagler sama Sugar Ray Leonard gitu ya. Itu kan apa slugger sama boxer gitu. Jadi tiap saya tanya MMA sekarang, Pak. Semuanya main. Kalau Tyson itu gabungan, dia bisa main dua-dua. Oh, itu dahsyat. Jadi dan itu yang menemukan pelatih itu luar biasa. Jadi itulah orang bisa melihat potensi orang. Itu dalam bela diri kelihatan. Kalau dalam kerohanian? Harusnya kelihatan. Itulah tugas 5 jawatan. Melihat. Itulah leader. Bukan dicetak menurut dia. Apalagi dijadikan nomor. Apalagi diaborsi panggilannya. Dia itu panggilan sini, dijodohkan ke situ. Jadi dipaksa seperti dia. Enggak gitu juga. Dipaksa menurut posisi yang dia butuh. Yang pimpinan itu butuh. Cuma begitu terus. Nggak boleh gerak. Ya boleh untuk satu masa. Ini latihan taat. Seperti Kenneth Hagin 15 tahun menggembalakan. Tuhan ngomong hari ini, terus dia suruh lepas. Hari ini aku mau mulai panggilan. Oh, dia cukup tersinggung. Gue ini menggembalakan 15 tahun, Tuhan bilang baru mulai panggilanku. Yang bener aja Tuhan. Nah terus 15 tahun tuh pelayananku, jungkir baliknya apa? Persiapan. Fondasi. Fondasi untuk dia melakukan pelayanan nabi. Dan memang Kenneth Hagin seorang nabi. Anaknya yang jadi gembala. Baik. Temukan panggilan Anda dan maksimalah di situ ya. Nggak usah ikut-ikut panggilan orang. Dan jangan menyesali. Kasihan Stefanus tadi, Pak ya. Tapi itu surga standing applause tapi, Pak ya. Wah, iyalah. Jangan iri. Kok saya jadi Yeremia gitu ya. Kok enggak jadi Yusuf gitu. Yusuf juga sengsara loh. Lah ya. Daniel enak masuk gua singa. Semua ada enggak enaknya lah. Ada enggak enaknya. Silakan kekasih Tuhan. Mungkin ada di antara kekasih Tuhan yang sudah tahu panggilan Anda dan ya, saya beroperasi di situ. Anda bisa bersaksi juga kepada kami dan kepada kekasih Tuhan yang mendengarkan. Telepon 0315046000. Saya buka untuk Anda. SMS WA 0813 330 60.000. Kami akan kembali sesaat lagi.